Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh BBYB. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup rebound, kembali melanjutkan kenaikan ke harga 6.159. Sempat turun tapi kemudian mantul. Cukup bagus dan transaksi hari ini meningkat ya, 14,34 triliun. Asing hari ini net buy di 356 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG cukup bagus walaupun nggak membuat high baru ya. High tertingginya di sebulan ini ada di 6.166, hari ini high-nya ada di 6.163. Tapi besok masih berpotensi rebound karena ini terlihat ISG juga sudah confirm breakout. 2 candle dah di atas setelah membuat candle doji retest trendline uptrendnya ini. Jadi peluang ISG masih bisa naik terdekat uji 6.200 sampai 6.250. Semoga kalau nggak minggu ini ya minggu depan bisa mengarah ke 6.250. Jadi seperti itu aja untuk ISG ya. Sahamnya berarti udah bagus-bagus. LQ45 berarti banyak yang rebound juga karena indeksnya udah di atas 6.100. Seperti itu untuk indeks. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup naik 2,02% ke harga 5.050. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi oleh broker asing AKBK REKZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti gambaran waktu itu ya. Analisa saya ya dia harusnya bertahan di atas 4.800 karena itu adalah neckline double bottom dan benar aja dia ternyata sempat breakdown tapi kemudian rebound dan target kenaikan BBNI itu menguji 5.150 ya. Jadi uji 5.150 kalau mampu lewat di sini bakal bagus BBNI. Ada peluang lanjut naik menguji trendline downtrendnya ini di 5.450 sampai 5.500. Jadi ini BBNI masih berjuang. Kuncinya memang untuk titik aman pertama ya harus confirm dulu breakout 5.100 biar lebih aman. Ini juga terindikasi dia membentuk cup and handle. Nih ya. Kalau sesuai teori dari neckline-nya 4.500 sampai 5.150, target kenaikannya ya sampai harusnya 5.900 bisa 5.800 sampai 5.900. Nah, target kenaikan BBNI dan untuk reversalnya ya BBNI harus confirm breakout 6.000. Kalau confirm breakout 6.000 reversal. BBNI target selanjutnya 6.700. Jadi semoga di bulan Agustus ini saham-saham LQ45 big cap rebound dan kembali bullish. Jadi seperti itu aja untuk analisa BBNI. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas walaupun belum melewati perbatasan garis nol. Volume lumayan meningkat. Jadi ada peluang masih BBNI uji resisten 5.150 untuk besok. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup naik tipis 0,86% ke harga 5.825. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BMRI diakumulasi oleh broker asing BKRX Beki. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI masih berjuang untuk mempertahankan area kritikalnya atau area support kuatnya di 5.700. Dan hari ini dia membuat candle doji, sempat gap up open tapi kemudian langsung ditutup sepertinya nih. Low-nya hari ini ada di 5.775, penutupan kemarin di 5.775. Jadi ketutup ya, gap nggak ada peluang untuk BMRI besok uji trendline downtrendnya atau Pauline wedge-nya ini di sekitaran 5.900 sampai 5.950. Dan kalau mampu breakout ya harusnya bisa sampai
6.250 karena ini kan dia udah bergerak sideways udah cukup lama. Kuncinya untuk bullish reversal ya 6.250. Kalau dia udah di atas ini confirm breakout rally, target selanjutnya 6.800. Jadi seperti itu untuk BMRI. Semoga aja BMRI bulan Agustus ini mampu breakout 6.250. Apakah bisa spekulasi buy? Ini harga murah karena harganya udah dekat support. Tinggal cut loss aja kalau jebol support ya. Kalaupun nggak mau cut loss asal siap rugi waktu, tapi nggak masalah juga rugi waktu di saham Big Bang ya. Tapi kalau saya ya khusus Big Bang karena sekarang juga harga Big Bang masih murah. Jadi tinggal kalau mau trading cut loss aja kalau turun dari 5.700 ya, sesuaikan aja cut lossnya. Supportnya ada di 5.700. Nah, berapa persen? Misalnya 2% dari 5.700 atau 1% ya sesuaikan. Dan target profitnya ini 6%. Jadi kalau mau risk rewardnya 1:2 ya Bapak Ibu harus cut loss kalau turun 3% dari harga penutupan hari ini. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, peluangnya besok masih bisa rebound, uji trendline downtrendnya. Ini semoga bisa tutup di atas trendline downtrendnya ini ya. Ya tutup di 6.000 cukup bagus lah untuk BMRI besok. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Indikator MACD juga sudah membentuk golden cross walaupun masih tipis tapi cukup bagus. Harga sahamnya juga mulai bagus ya, mulai terus melakukan penyempitan ini. Falling wedge-nya tinggal nunggu momentum BMRI breakout. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup naik 2,66% ke harga 3.850. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy ya, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBRI akhirnya kembali di atas 3.800. Jadi untuk peluang BBRI kalau dilihat ini harga sahamnya turun, MACD-nya naik dan dia breakout 3.800. Target selanjutnya terdekat itu sekitaran 4.000 sampai 4.120. Jadi dia akan bergerak di range harga ini kemungkinan loh ya. Analisa saya dia Agustus dia bergerak di range harga ini. Supportnya 3.850 dan resistennya 4.120 dan akan menguji dinamik resisten EMA 200 garis merah ini. Dan kalau mampu lewat ya bagus. Cuman tergantung market. Tapi dengan kondisi seperti ini ya ada peluang untuk BBRI bergerak sideways di range harga ini ya. Jadi seperti itu untuk BBRI. Yang masih pegang ya nggak masalah juga, hold aja untuk sahamnya karena BMRI kalau dilihat ya dia di price in-nya ya 3.800 sampai 4.000 itu price in-nya. Harga wajarnya ya di sekitaran itu kalau nggak salah saya hitung waktu di kuartal kemarin. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,4% ke harga 30.600. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBCA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA koreksi hari ini volumenya kecil dan ini dia memang mendekati resisten base-nya ya. Ini dia membuat base, area resistennya itu di 30.850. Nah, ini kemungkinan besar besok bisa breakout. Kalau market besok rebound dan apalagi hijau pekat, ada peluang BBCA juga breakout dari area konsolidasinya. Dan target selanjutnya ya, kalau mampu breakout, gap sudah ditutup. Targetnya 32.000 sampai 32.900. Jadi ini kalau dia mampu breakout, arahnya ditarik dari harga sekarang ya ke sini. Ya bisa naik 6% lah dia di Agustus. Tapi ini disclaimer on ya. Indikator MACD ini dilihat sahamnya turun, MACD-nya naik. Jadi ada peluang kalau keluar dari area base-nya ini, confirm breakout area base-nya ini, BBCA potensinya ke 32.700. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dari atas ya masih memang downtrend dan kuncinya harus breakout 32.700 atau 33.000. Kalau confirm breakout atas ini ada tanda-tanda untuk BBCA pembalikan arah reversal bullish dan target selanjutnya 36.550. Seperti itu untuk BBCA.
indikator MACD juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Dan hari ini koreksinya volume kecil. Ya, kalau saya lihat ada peluang besok kembali rebound menguji resisten base-nya 3800. Seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup naik tipis 1,9% ke harga 1340. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN hari ini gagal breakout ya. Harusnya mampu breakout tapi gagal. Dan untuk besok masih ada peluang kembali menguji resistennya atau breakout resisten, tapi lihat hari ini ada gap kecil di BBTN ya. Ini BBTN kan low-nya hari ini di 1320 dan penutupannya hari kemarin, bodinya ini ya, penutupan body bukan ekornya ini nggak dipakai. Setahu saya ya, koreksi kalau saya salah. Nah, ini kan penutupannya atau body tertingginya ini di 1315 nih ya. Jadi penutupan kemarin itu di 1315 dan low ekornya hari ini di 1320. Jadi ada gap di 5 poin. Tapi kalau besok BBTN ini mampu lewat 1350 dan tutup di atas ya ditinggal. Gapnya ada peluang BBTN mengarah dulu ke 1400 sampai 1450 menguji dynamic resisten EMA 60 garis hitam ini. Jadi seperti itu, indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, volume hari ini juga bagus. Besok ada peluang rebound dan juga ini BBTN sudah membuat swing low barunya, ya ini udah kompim di 1280. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup naik 2,27% ke harga 2250. Kalau dilihat ini mulai meningkat ya, bid offer-nya mulai cukup tebal. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN hari ini gagal breakout garis hitam ini, tapi dia breakout dari pola symmetrical triangle. Ini cukup bagus walaupun tertahan di EMA 60. Dan sesuai teori, kalau dari bawah ke atas ini polanya ya harusnya naiknya bisa sampai 2400. Jadi target kenaikan BDMN ini 2400 nih. Masih bisa 6,8%. Cut loss-nya cukup dalam ya. Cut loss-nya, risk reward-nya sekarang udah 1:1. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di area bawah ya bagus, cuman ini sudah banding 1. Kalau mau juga masih boleh karena ada potensi saham-saham uptrend karena ISG sudah kompim ya. Kalau saya bilang ini bisa kompim di atas resisten 6100. Jadi seperti itu juga untuk BDMN, peluangnya 2400 kalau mampu lewat ya bisa bullish. Targetnya bisa 2600 dan 2800. Seperti itu untuk BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BBYB yang hari ini ditutup naik auto reject atas 24,74% ke harga 1210. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB mulai sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB auto reject atas lagi setelah kemarin naik 19% dan dia sudah membuat all time high barunya di 1210. Apakah bisa naik lebih tinggi? Harusnya masih bisa. Dan kalau ini ditarik dari atas ke bawah, iya, low-nya ya targetnya bisa ke 1400. Akan tercapai? Ya semoga aja untuk BBYB. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah jauh dari support. Supportnya itu ada di high sebelumnya. High sebelumnya itu ada di 1010 atau 1000 ya, digenapin 1000 aja. Ini dia harus ARB 3 kali untuk menyentuh support ya. Nih. Jadi ya untuk fast trade masih bisa kalau mau fast trade, tapi Bapak Ibu harus lihat bid offer, lihat volume ya. Lihat chart di lebih kecil, misalnya di 15 menit, 5 menit, atau 1 menit ya. Cuman kalau untuk daily, ya dengan kondisi seperti ini, kalau untuk swing trade, ya tunggu dulu.
tunggu dia koreksi, lihat area-area di mana dia ada perlawanan, yaitu bisa menjadi support barunya. Kalau support idealnya ya di 1000. Jadi seperti itu. Untuk BBYB target selanjutnya 1400 ya. Kalau naik ke 1400 harus naik 16% ya, semoga aja bisa ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah ya hold aja atau pasang trailing stop, jaga-jaga jangan sampai sudah profit jadi hilang profit. Kalau misalnya Bapak Ibu yang beli di area pertengahan ini ya, misalnya beli di waktu dia naik 19%, 18% tadi kan sudah profit. Itu dijaga profitnya, jangan sampai hilang profit. Gara-gara berharap BBYB naik lebih tinggi, ternyata dia turun dulu menyentuh harga beli bahkan lebih bawah, malah cut loss. Kalau nggak mau cut loss, nanti misalnya nggak naik-naik dia malah jebol 1000 kan, lebih dalam. Jadi seperti itu, namanya trading harus disiplin, cut loss harus rela, karena itu yang akan memperbaiki sistem trading Bapak Ibu ya. Selama Bapak Ibu nggak rela selalu cut loss, coba deh di evaluasi, dicatat saham-saham yang Bapak Ibu nggak rela cut loss itu bagaimana ke depannya. Apakah lebih cepat mantul atau Bapak Ibu uangnya terendap di situ lebih lama? Kalau mau coba ya coba pakai dana kecil dulu tradingnya, dana kecil misalnya beli 1-2 lot aja sambil memperbaiki sistem trading, sambil memperbaiki psikologis dengan disiplin cut loss. Memang beda cerita dengan uang kecil, mungkin tetap aja bisa cut loss, tapi kalau sudah uang besar biasanya tetap nggak rela kan lihat cut loss. Padahal dengan disiplin cut loss itu yang memperbaiki psikologis, memperbaiki sistem trading dan memperbaiki gaya trading Bapak Ibu yang harusnya bisa ke depannya itu menghasilkan profit. Jadi seperti itu, namanya trading harus ya disiplin cut loss. Kalau nggak mau cut loss harus punya strategi lain ya. Tetap ujung-ujungnya ya pakai strategi lain juga. Kalau dia turun lebih dalam, tetap potensinya kalau nggak mantul ya harus cut loss lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini membantu Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.